Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani pemirsa Sinpo TV semua dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa saat ini saya tidak sendiri karena kita sudah ditemani oleh Ustadz yang tentu saja sudah tidak asing lagi. Ada Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Mas Arif juga sehat? Alhamdulillah sehat dan juga semangat Pak Ustadz. Amin. Karena tema pada pagi hari ini cukup menarik Pak Ustadz. Ya, ini buktikan cintamu. Bagaimana cara kita membuktikan cinta ini? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang tua ataupun cinta kepada makhluk-makhluk yang lain. Kita akan saksikan bersama dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa Sinpo TV, pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni buktikan cintamu. Bagaimana cara kita membuktikan cinta? Apakah cukup dengan kata-kata atau perlu dengan tindakan-tindakan? Lalu tindakannya seperti apa nih? Baik cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang tua, seperti apa yang perlu kita buktikan? Ini akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang buktikan cintamu. Setiap kita ini pasti punya kecintaan. Setiap kita dianugerahi rasa cinta. Kalau dulu ada lagu di tahun 80-an gitu ya, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Nah, cinta yang ada dalam diri kita ini kita salurkan ke Sang Pencipta kita, kepada Allah, kepada utusannya Rasul Allah, kepada orang yang paling berjasa sehingga kita terlahir di muka bumi, yaitu kedua orang tua kita, kepada orang-orang yang mentransfer ilmunya kepada kita, guru-guru kita, kepada orang yang diamanahkan kepada kita, istri, anak, kepada orang-orang di sekeliling kita, relasi, teman kerja, tetangga, atau benda-benda yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Semua kita cintai, karena memang rasa cinta kita itu ada. Lah, kemudian bagaimana untuk membuktikan cinta itu? Apakah hanya cukup dengan rasa atau harus dibuktikan lewat ucapan? Nah, bagaimana kita membuktikan cinta? Ada satu makalah dalam kitab Nasaihul Ibad. Makalahnya begini bunyinya. Sidqul mahabbati fi salasi khisalin. Cinta sejati itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Orang yang cinta itu biasanya akan betah berlama-lama ngobrol dengan yang ia cintai. Lah, realnya gimana? Kalau dengan Allah ngobrolnya gimana? Ya dengan ibadah kita. Ketika kita sholat, itu esensinya adalah kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Lah, kalau saat kita sholat ada rasa nyaman, ada rasa bahagia, berarti kita memang benar-benar cinta kepada Allah. Tapi ketika kita sholat hawanya pengen kelar aja, pengen cepet selesai aja. Kadang kita malah suudon sama imam ya. Ketika imam bacaan muqaddimahnya kok ayat yang panjang, kita udah waduh lama. Nah,
Ini benar nggak dalam hati kita ini ada cinta sama Allah? Kok nggak betah berkomunikasi dengan Allah? Berkomunikasi dengan Allah, cinta dengan Allah, komunikasi Allah itu bisa dengan membaca Al-Quran. Lah kalau dengan Rasulullah, ya kita komunikasi dengan Rasulullah, kita membaca hadisnya, kita mempelajarinya, kita mengamalkannya. Terus cinta pada orang tua, kalau mungkin kita kayak Mas Arif kebetulan orang tua tinggal jauh, ya sering berkomunikasi dengan, apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi seperti sekarang. Kemudian dengan istri, dengan anak. Kadang begini loh, ada orang katanya cinta kepada pasangan hidupnya, pada istrinya, pada suaminya. Tapi ketika diajak ngobrol, diajak diskusi, nggak betah lama. Malah lebih betah lama ngobrol dengan orang lain. Kadang malah dengan istrinya itu ngobrol hanya seperlunya, hanya iya, tidak, lebih betah mancing. Ini cinta beneran apa enggak sih? Nah, kalau dalam makalah tadi itu, cinta itu bisa dilihat, bisakah orang itu berkomunikasi, betah berlama-lama, nyaman dan bahagia ketika berkomunikasi dengan yang ia cintai? Kalau tidak, maka patut ada pertanyaan besar, ini cinta beneran apa enggak? Ya. Kemudian yang kedua, orang yang cinta itu biasanya akan sering mengingat atau bahkan menyebut namanya. Kalau kita cinta pada Allah, seringlah menyebut nama Allah dengan kalimat-kalimat zikir. Zikir itu ya nggak harus selalu dengan kita duduk madhep kiblat, di atas jajah muter biji tasbih, enggak. Wong di setiap saat kita itu ada kalimat zikir. Kita bangun tidur, udah ada alhamdulillahilladzi ahyana, itu kalimat zikir. Bangun tidur kita ke kamar mandi, ada doa mau masuk kamar mandi, itu zikir. Setelah keluar dari kamar mandi, zikir. Kemudian kita sarapan, mau sarapan ada makan, zikir. Kita mau berangkat kerja, mau ke Sinpo sini, kita naik kendaraan, ada doa yang kita baca, zikir. Maka setiap hal yang kita lakukan, kita awali dengan zikir yang biasanya bismillah, kemudian selesai kita akhiri dengan zikir alhamdulillah. Secara tidak langsung itulah bukti cinta kepada Allah. Nah, kemudian bukti cinta kita kepada Rasulullah gimana? Nyebut namanya ya dengan berselawat. Bahkan salawat itu akhir zaman seperti ini Mas Arif, termasuk ibadah yang paling mudah untuk menabung pahala. Selawat ini kalimat yang begitu mudah, apalagi sekarang dengan munculnya grup-grup hadroh ya, salawat digubah dengan syair-syair yang begitu indah. Ini kan membantu kita untuk mengingat, mendekat, dan menunjukkan, mengekspresikan cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat itu ibadah yang nggak banyak syarat. Kalau ibadah yang lain misalnya sholat, kita harus menutup aurat, harus suci, harus menghadap kiblat. Kita zakat, duit harus punya dulu. Nah kalau salawat nggak perlu, cukup kita sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dimanapun, kapanpun, asal tidak sambil di kamar mandi, semoga. Dan itu bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kepada orang tua, menyebut namanya, ya mungkin kadang kalau orang dalam saudara-saudara kita, saya kadang iri dengan saudara-saudara kita yang dari suku tertentu yang menyematkan nama bapaknya. Mohon maaf ya, misalnya saudara kita yang dari Sumatera gitu kan, ada Nasution. Ini kan untuk menunjukkan kecintaan kepada orang tuanya, kepada leluhurnya, sehingga nama orang tuanya disematkan ke namanya. Ini kan bentuk kecintaan kepada orang tua kan, nggak malu dengan nama orang tua. Ini di masyarakat kita, yang anak-anak kita itu kadang ketika dipanggil nama bapaknya marah. Ini yang harus kita didik anak kita ini. Untuk salah satu cinta kepada orang tua kita, ya tidak malu ketika menyebut namanya. Harus ada kebanggaan. Bahkan kalau di budaya Arab, di Rasulullah SAW, satu aib ketika ia tidak menyematkan nama orang tuanya. Maka kalau Rasulullah Muhammad ibni Abdillah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, selalu menyertakan nama bapaknya. Nah kita seharusnya ya begitu. Kalau saya ya anak-anak saya di belakangnya saya tambahin nama saya. Karena ini untuk mengingatkan kebanggaan terhadap orang tuanya. Lah kalau kepada pasangan hidup,
Nah, terus kepada anak-anak, nah kadang kepada anak nama anak orang tua, kadang nama sendiri malah nggak begitu dikenal, kadang nama anaknya. Kayak misalnya biasanya saudara kita ada yang memakai nama Abu Ali, bapaknya Ali. Kadang di masyarakat kita ada yang namanya Ibu Lia. Nama ibu sendiri kita nggak begitu kenal, nama anaknya Lia, Ibu Lia. Ini mungkin sebagai ekspresi cinta terhadap anak. Nah, berarti cinta itu ya butuh bukti diantaranya dengan sering mengenang namanya, menyebut namanya. Kemudian yang ketiga, orang kalau cinta itu akan berusaha untuk meniru yang dicinta. Misalnya anak-anak muda yang mengidolakan atlet, kadang ada yang rambut dicat warna-warni atlet itu, ada yang pakai anting sebelah. Lah anak muda itu karena terobsesi dengan ini, cinta ngikut ya. Lah kita kalau mau menunjukkan, mengekspresikan, membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya berusaha untuk meniru apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah, atau dalam bahasa lain sunnah Rasul. Berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita niru sunnah Rasul, walaupun mungkin kita tidak akan mungkin bisa, tapi paling tidak ada usahanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Itu tadi terkait dengan bagaimana cara kita untuk membuktikan rasa cinta kita baik kepada Allah, Rasulullah, orang tua, dan lain sebagainya. Cinta tidak cuma diucapkan atau tidak cuma ada di dalam hati, tapi juga butuh untuk pembuktiannya. Baik, Pak Ustadz, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan buktikan cintamu. Tadi Pak Ustadz sudah membahas panjang terkait dengan bagaimana kita mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai orang tua, dan lain sebagainya. Tapi ini Pak Ustadz, ini kan banyak orang mengaku ini cinta kepada Allah. Tapi dalam hal sehari-hari, aktivitas sehari-hari, bagaimana kita mewujudkan ataupun menunjukkan cinta itu kepada Allah ini Pak Ustadz? Baik. Saudaraku, pemirsa Sinpo TV, juga Mas Arif, bagaimana untuk membuktikan cinta kita kepada Allah? Ada orang yang katanya cinta pada Allah, tapi nyatanya ibadah nggak pernah dikerjakan, maksiat ditinggalkan. Ini bukan cinta. Ada satu riwayat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bercerita tentang hari kiamat, bercerita tentang tanda-tanda kiamat. Kemudian ada salah satu orang yang konon itu dari suku Badui, tapi bukan Badui yang di Jawa Barat ya, bukan. Ini Badui itu konotasinya dulu adalah orang Arab yang tinggal di pedalaman, itu disebutnya Badui. Badui itu langsung, ya Rasul, ini cerita tentang kiamat, tanda-tandanya, kapan kiamat itu kapan? Kemudian Rasulullah balik bertanya, kamu kok bertanya tentang kapan kiamat, apa udah siap? Nah, terus Rasulullah, orang itu, ya saya sih belum siap ya Rasul, cuman saya punya modal. Apa modalnya? Saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Lah, cinta ini kan butuh bukti tadi itu. Lah, untuk membuktikan cinta kita kepada Allah, ya kita imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kita jalani perintah Allah, kita jauhi larangannya, tentu dengan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Jalanilah ketakwaan kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan ibadah yang makom atau tingkatannya tertinggi itu ibadah yang karena cinta. Kita dari kecil itu kan udah diajarin kalau ibadah, bacaan niatnya kan ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Lah, lillahi ta'ala itu dalam ibadah itu ada tingkatan tertinggi, itu yang ibadah karena lil mahabbah. Ibadah yang didasari karena cinta. Ada tokoh yang sangat terkenal dalam dunia ini, seorang wali perempuan namanya Robi'ah al-Adawiyah.
beliau itu terkenal dengan tokoh cinta yang ia ibadah itu didasari bukan pengen masuk surga, bukan pengen takut neraka, bukan pengen dapat pahala, takut dosa, enggak. Tapi beliau ketika beribadah ditanya sama santri-santrinya, ya beliau bilang, ibadahku hanya karena cinta kepada Allah. Seandainya nanti di akhirat saya dimasukkan ke neraka, asal Allah cinta sama saya, enggak masalah. Seandainya ibadah saya ini kok menyebabkan saya kok dibuang ke neraka, seandainya, itu enggak masalah. Yang penting Allah cinta. Nah, ini ibadah yang tertinggi, itu adalah ibadah yang didasari karena cinta. Nah, kita menjalani perintah Allah semampu dan semaksimal mungkin, baik dalam ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Kemudian menjauhi apa segala yang dilarang oleh Allah. Ini adalah bukti cinta kita kepada Allah. Lah kalau ada orang yang ngaku cinta pada Allah tapi ibadah enggak, maksiat jalan, ya perlu ada tanda tanya besar. Cintanya benar apa enggak? Hanya pengakuan saja ini. Ibarat orang lagi jatuh cinta sama seseorang tapi kesukaan orang yang dicintai itu enggak mau dijalani, apa yang dibenci malah dijalani. Itu kan berarti bukan cinta. Hanya kalau bahasa ini mah hanya omong-omong doang, itu mah nggak ada buktinya. Kira-kira begitu, Mas Arif. Pak Ustadz, kalau untuk membuktikan cinta kepada Allah salah satunya melalui ibadah. Tapi kalau misalkan dalam keadaan kita yang sedang diuji mungkin atau dalam kesulitan, kadang kan iman ataupun kecintaan itu mungkin turun. Itu apakah cara kita untuk menunjukkan tetap rasa cinta dalam keadaan yang mungkin sulit? Itu seperti apa, Pak Ustadz? Baik. Saudaraku, pemirsa Sinto TV, Mas Arif, kadang cinta kan memang harus diuji. Orang berumah tangga itu akan kelihatan cintanya kalau dalam perjalanan cintanya itu pernah ada ujian. Orang sekolah akan naik kelas kalau udah melewati ujian. Seorang karyawan akan naik jabatannya kalau harus melewati serangkaian ujian juga. Lah begitupun cinta kita kepada Allah. Cuma terkadang ada orang-orang yang tidak kuat menghadapi ujian itu, langsung cintanya buyar. Ada seorang pasangan suami istri yang dalam menghadapi ujian rumah tangga, kena badai rumah tangganya, nggak kuat, bubar. Tapi setelah ia bisa melewati, wah itu mantap, cintanya akan makin kuat. Lah untuk mewujudkan dan menjaga itu seperti apa, kan gitu ya? Gini. Ini adalah seri menjaga hati kita. Kita harus nanamkan dalam hati kita ini bahwa apapun yang dikaruniakan oleh Allah, yang terjadi saat ini, itulah yang terbaik menurut Allah. Walaupun itu kita rasakan kayaknya nggak nyaman, sakit, mama ya, sakit, atau kemudian ekonomi lagi oleng. Ketika seperti itu kadang kita, ya Allah, ini saya udah ibadah kok malah begini. Lah itu untuk menguji. Kalau dalam Al-Quran begini, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan mengira orang itu kalau sudah ia menyatakan iman, ia tidak diuji, justru malah diuji. Jangan dikira kalau orang udah menyatakan cinta itu tidak diuji, justru dengan diuji. Kalau seorang suami kadang diuji dengan sikap istri, yang kadang dengan orang lain ramah, dengan suami enggak, itu ujian. Seorang ayah ya akan diuji dengan anaknya. Nah, dalam perjalanan kita itu udah dicontohkan dari nabi-nabi Allah. Nabi Nuh diuji dengan anaknya. Apakah Nuh nggak cinta dengan cinta? Tapi itu ujiannya Nabi Nuh kok. Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya. Terus Nabi Lot diuji dengan istrinya. Nah, kemudian Nabi Musa diuji dengan ayah angkatnya. Fir'aun itu kan ayah angkatnya Nabi Musa. Nabi kita Muhammad SAW diuji dengan keluarga besarnya. Abu Thalib, Abu Lahab, itu semua keluarga besarnya. Nah, kita itu, cinta kita ini akan semakin kuat kalau sudah melewati serangkaian ujian. Tapi yang penting, kuatkan hati bahwa segala yang terjadi ini adalah ujian. Dan yang diujikan oleh Allah, pasti Allah sudah tahu bahwa orang ini bisa untuk melewatinya. Dalam ayat yang walaupun terkadang pemaknaannya kurang tepat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan beban ujian kecuali orang itu mampu untuk
menyelesaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Bisawab. Jadi kalau pas kita diuji itu justru Allah ingin melihat seberapa besar cinta kita. Apakah memang hanya di ucapan atau ketika diuji justru cintanya hilang atau melemah. Itu justru cara Allah untuk melihat kadar cinta kita. Dan cinta kita. Misalnya ada seorang yang ibadah dulu nggak pernah jamaah misalnya, kok tiba-tiba dia rajin berjamaah, kemudian diuji sakit, itu untuk menguji apakah dia berjamaahnya tetap bisa lanjut atau enggak. Ujian. Lah ujian emas itu akan terlihat emas kalau ketika udah melewati serangkaian dibakar, macam-macam baru oh iya emas. Begitupun cinta kita terhadap apapun akan melewati serangkaian ujian untuk membuktikan benar apa enggak itu cintanya. Nah, begitu kira-kira Mas Arif. Pak Ustadz, ini kalau kita ingin menunjukkan cinta kita kepada kedua orang tua, tapi dalam hal ini orang tua kita ini mungkin sudah uzur, sudah lansia, kemudian pikun, itu kan itu cukup susah kan Pak Ustadz untuk merawatnya. Kadang kita sudah merawat dengan sekuat tenaga, tapi orang tuanya mungkin susah diatur, jadi kadang jengkel atau apa. Itu seperti apa itu Pak Ustadz? Mungkin ini banyak dialami juga oleh pemirsa. Iya, benar. Begini Mas Arif. Ada ayat dalam Al-Qur'an itu wahfidz lahuma janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa jadi orang tua yang kita bakti itu, orang tua kita itu pada usia tertentu. Kemudian orang tua kita terkadang dikurangi kesehatannya, baik fisiknya maupun daya ingat. Memang itulah ujian kita. Kita harus hati dan pikiran kita flashback ke belakang. Dulu kita ini nyusahin orang tua, mulai dari kita ini masih sebelum jadi roh, sebelum jadi semenjak masih dalam kandungan, kita udah nyusahin orang tua. Begitu lahir ibu kita taruhannya nyawa. Kemudian begitu sudah terlahir, betapa bangganya senangnya orang tua. Mohon maaf, ini ada bahasa agak kurang tepat sih sebetulnya. Cuman ini ya untuk mengingatkan kita. Orang tua itu ngerawat anaknya, berharap anaknya bisa tumbuh sehat, berkembang dengan baik. Ketika anak ngerawat orang tua yang sudah sepuh, apa yang diharapkan? Terkadang malah, mohon maaf ya, menunggu mati. Ini kan bahasa yang kurang pas. Kita harusnya itu ada nasihat yang cukup indah ya. Orang tua, bapak ibu, itu bisa menghidupi 10 anaknya, tapi kadang anak 10 nggak bisa merawat orang tua yang tinggal 1. Ini kan sebenarnya tamparan berat buat kita. Dan kita tunjukkan ke orang tua kita, kalau kita cinta, walaupun orang tua misalnya sudah usia yang seperti itu, ya tetap kita sabar, kita tekun untuk merawatnya. Itulah bukti cinta kita kepada orang tua kita. Wallahu a'lam. Lagi-lagi itu merupakan ujian kita untuk menunjukkan bahwa cinta kita kepada kedua orang tua ini semakin besar ketika diuji dengan kondisi orang tua yang mungkin sudah sepuh, kemudian sudah mulai pikun dan lain sebagainya ya Pak Ustadz ya. Kalau cinta kepada pasangan ini seperti apa Pak Ustadz? Pasangan yang halal ya Pak Ustadz ya. Untuk menunjukkan cinta kita kepada pasangan ini seperti apa Pak Ustadz? Baik, pasti akan ada ujian. Terkadang dengan bahasanya, dengan perilakunya, tindak tanduknya dan lainnya, pasti ada ujian. Tapi kita harus berjuang kuat untuk melewati ujian tersebut. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz, bahwa kita tahu yang namanya cinta ini butuh pembuktian. Jadi segala sesuatunya harus dibuktikan, baik cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang tua maupun cinta kepada pasangan harus dibuktikan. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.